makin terasa ejek-ejekan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pendapat, mari kita kenalan, tapi nggak harus sama pendapat kalau kepentingannya sama. Makin hari, makin kelihatan Jokowi makin verbal, tidak lagi simbolis, dan tidak imajinatif lagi. Beda dengan pertama kali dulu ia mewakili rakyat jelantah bahwa siapapun bisa jadi presiden. Kini ketika dia sudah jadi presiden, ia tutup wacana itu bahwa anak presiden bisa dicapreskan atau dipilihkan oleh presiden yang adalah orang tuanya sendiri. Yang bukan anak presiden. Belum lama lalu Jokowi berkomentar bahwa dukungan partai-partai politik atas Bobi Nasution yang maju dalam Pilgub Sumatera Utara, katanya karena partai-partai politik tahu mana yang elektabilitasnya tinggi, para ketua partainya sudah pinter-pinter. Itu komentar Jokowi menanggapi omongan Jarod Saiful Hidayat dari PDIP yang menanyakan banyaknya dukungan politik kepada Bobi itu karena faktor Bobi atau mertuanya. Kenapa omongan politik kita makin terasa ejek-ejekan? Kenapa omongan politik kita Makin terasa ejek-ejekan? Sebenarnya dua komentar yang sama-sama tidak bermutu. Pertanyaan Jarod sebagai politikus sama sekali tidak penting, tidak perlu, dan sekali lagi tidak bermutu. Kalau dinilai bermutu, ya bermutu rendah. Sementara yang menanggapi komentar itu Jokowi jadi sama rendahnya. Pertama, ngapain Jarod harus berkomentar yang mestinya sebaiknya itu untuk konsolidasi internal dalam menganalisis lawan, dan tidak usah terkesan baper seperti itu. Mengapa harus ember ke media, pengen populer atau kurang populer? Ya jadi bintang film saja, jangan jadi politikus, kecuali politikus yang hanya ngeributin elektoral tapi mengabaikan pendidikan SDM berbasis ideologi politik. Sementara itu komentar Jokowi sama tidak mutunya karena ini komentar seorang presiden atau mertua. Kalau komentar mertua ya pantas-pantas saja, tapi kalau itu komentar dalam kapasitasnya sebagai presiden, ngapain komentar politik praktis dikomentari oleh presiden secara praktis pula? Jadinya komentar presiden tidak substantif, apalagi presiden juga terjebak dalam praksis politik yang bersifat pragmatis. Ia hanya melihat akibat, tapi sebagai pimpinan pemerintahan tidak melihat proses. Karena elektabilitas politik di Indonesia ya lebih sering karena popularitas. Sementara popularitas tidak selalu berkorelasi dengan elektabilitas, kepantasan, kecuali popularitas itu dibangun dengan narasi-narasi atau argumentasi yang memaksakan seolah-olah dua hal itu bisa saling berhubungan. Ya memang bisa, tetapi tentu proses. Bahwa Atta Halilintar, Baim Wong, Raffi Ahmad, atau mungkin Gibran, Kaisang, Jan Etes, mereka sangat populer. Namun apakah elektabilitasnya tinggi karena popularitasnya? Apakah popularitas bekerja sendirian menaikkan elektabilitas? Atau karena kerja-kerja politik yang memfasilitasinya? Ya, lihat saja misalnya anak-anak Jokowi. Juga lihat misalnya
komika Marcel yang dijagokan Gerindra maju sebagai calon wali kota Tangerang. Atau sebut pula misal ada yang memajukan Raffi Ahmad sebagai calon gubernur Jakarta. Apakah itu hanya kerja-kerja popularitas doang? Tidak, di belakangnya ada banyak cerita. Pasti ada sistem dan mekanisme yang dibangun untuk mendorong popularitas itu bisa menggerakkan. Politik hanya soal siapa memilih siapa, kok bukan bagaimana kita memilih apa. Cuma soal elektoral, prosedural, elektabilitas, isi tas. Karena tak terkenal, apakah itu handal? Karena populer, apakah itu benar? Padahal semua itu bisa direkayasa, iya kan? Iya enggak? Kita bisa ngomong dengan berbagai hal soal aturan yang diubah, undang-undang, bansos, bagi-bagi amplop, bayar buzzer, tekanan aparat, menutup akses lawan, keberpihakan, ketidakadilan, kriminalisasi. Di situ presiden yang juga kepala negara tidak punya sensibilitas dan tidak punya sensitivitas untuk membangun kesadaran publik akan nilai-nilai demokrasi yang menghargai proses. Ya itu persis dengan Soeharto yang lebih bermutu manajemen by product daripada manajemen by proses. Yang penting hasilnya katanya, itu karena rakyat yang memilih. Orientasi itu membuat bangsa Indonesia jauh ketinggalan dibanding India, apalagi Cina, dan lebih-lebih Korea Selatan. Jangankan itu, dengan Thailand dan Taiwan saja ya Indonesia makin ketinggalan. Dan kita tenang-tenang saja, karena bukan urusan kita atau tidak mengenai kita. Karena buktinya kita masih bisa main-main medsos. Ngapain ngurusin anak-anak cucu kita? Anak-anak cucu kita ya kelak akan kurus dengan sendirinya. Kalau negara makin berproblem, ya ngapain ngurusin? Cobalah gemuin. Syukur bagai gemuin otak kita untuk bisa berpikir secara kritis tetapi proporsional. Padahal semua itu bisa direkayasa.